Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik, wa 'allimna ma yanfa'una, warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal, wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan penjelasan dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang wafat tahun 1206 Hijriah. Sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya bab pembuka ya, pada bab tafsir tauhid wa syahadati alla ilaha illallah, pada bab yang ke-6. Bab penafsiran tauhid, yakni penafsiran tauhid al-uluhiyah serta penafsiran dari syahadat la ilaha illallah. Penafsiran dari syahadat la ilaha illallah. Dan sebenarnya kalau kita melihat sejumlah dalil-dalil yang dibawakan oleh beliau di bab-bab sebelumnya, sudah nampak, kelihatan, sudah jelas apa tafsir dari la ilaha illallah, ya kan? Kalau kita lihat ke bab-bab sebelumnya, sudah ada sejumlah dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, ya, yang merupakan tafsiran dari la ilaha illallah. Seperti misalnya di bab yang baru saja berlalu, bab ad-da'watu ya ila syahadati alla ilaha illallah. Bab wajibnya berdakwah kepada at-tauhid. Disebutkan dalam haditsnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi." Iya. Yang pertama kali kamu ajak mereka kepadanya apa? Iya, asyhadu an la ilaha illallah, agar mereka mengucapkan dua kalimat la ilaha illallah. Wa fi riwayah, di riwayat lain, ila ayyuhidullah, agar mereka mentauhidkan Allah, yakni mentauhidkan Allah dalam ibadah. Maka riwayat lain ini menafsirkan la ilaha illallah. Maka dari hadits Mu'adz bin Jabal jelas sekali bahwasanya tafsir dari la ilaha illallah adalah apa? Tauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga di hadis yang telah berlalu, ya, tentang bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menjelaskan makna tauhid dalam Sahih Al-Bukhari, di mana beliau membawakan haditsnya siapa kemarin? Jabir ibnu Abdullah, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nar," atau "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah, meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, maka dia masuk surga. Dan siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa kesyirikan, maka apa? Dia akan masuk neraka. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan dibawa judul bab dalam Kitabul Janaiz, bab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bab siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Kemudian beliau membawakan hadis tadi. Apa yang bisa dipetik dari pemahaman atau dari penafsiran Al-Bukhari rahimahullah? Kita jelas melihat bahwa Imam Al-Bukhari seakan-akan mengatakan maksud dari ucapan terakhir la ilaha illallah bukan pakai mulut, bukan. Siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggal la ilaha illallah, bukan maksudnya betul-betul ucapan terakhirnya yang dipakai mulutnya, bukan. Tapi yang dimaksud dengannya adalah dia meninggal, ya, dia meninggal, hubungan terakhir dia dengan di dunia adalah tauhid. Dan dia meninggal dalam keadaan tidak berbuat apa? Kesyirikan. Itu maksud siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Yakni tidak bisa difahami secara tekstual. Yakni betul-betul yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah masuk surga, belum tentu. Ya. Kenapa? Karena
Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sepakat mengutip ijma, mengatakan sepakat para ulama bahwasanya manfaat dari la ilaha illallah tidak didapatkan dengan sekedar mengucapkannya. Sepakat para ulama. Maka jangan pernah berpikir bahwa seorang akan mendapatkan manfaat la ilaha illallah karena dia sudah pernah mengucapkannya, atau karena itu adalah ucapan terakhirnya. Belum tentu. Ya, belum tentu. Walaupun kebanyakannya orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir umurnya menunjukkan dia muwafaq, diberikan taufik oleh Allah berdasarkan rekam jejak kehidupannya sebelumnya. Tapi Al-Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan bahwa maksud ucapan terakhir la ilaha illallah adalah dia meninggal dalam keadaan bertauhid dan tidak melakukan apa? Kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ini penafsiran-penafsiran yang sudah berlalu. Ya. Kemudian di awal-awal bab juga disebutkan dari hadisnya siapa? Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Menjelaskan apa itu la ilaha illallah. Fa inna Allaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Bahwa maksud mengucapkan la ilaha illallah dengan benar adalah mengucapkannya dalam keadaan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ucapan tauhid, ucapan la ilaha illallah hanya bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya kalau dia memenuhi berapa syarat kemarin? 7 syarat la ilaha illallah. Karena begini, dalil-dalil dalam Quran maupun hadis menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu nasibnya tidak sama di hari kiamat. Tidak sama. Berbeda-beda. Ada yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini tingkatan tertinggi. Tingkatan di bawahnya ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Di hari kiamat kelak dia masuk surga. Dia langsung masuk ke dalam surga walaupun melalui proses hisab terlebih dahulu, tapi langsung ke surga. Kemudian ada dalil juga yang menjelaskan bahwa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk neraka terlebih dahulu. Cuman tidak lama masuk nerakanya. Sebentar masuk neraka, baru keluar, baru masuk ke dalam surga. Ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan punya dosa. Ya, hadis Bitaqah 99 lembaran dosa itu semuanya terhapus karena keutamaan la ilaha illallah. Dia langsung masuk surga. Ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Ya. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi ternyata dia orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Tidak ada lagi orang Islam di belakangnya. Dia yang paling terakhir keluar dari neraka. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan juga dalil menunjukkan ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia kekal dalam api neraka. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi dia kekal dalam api neraka. Ya kan? Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab telah berlalu. Ya, bab ketiga. Adapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia langsung masuk surga walaupun melalui proses hisab. Melalui hisab tapi dia langsung ke surga tidak ke neraka, contohnya hadis Bitaqah itu, hadis kartu kecil itu. Langsung ke surga, tidak ke neraka sama sekali, tapi lewat hisab, dihisab dulu, ditimbang. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia masuk neraka. Dia masuk apa? Masuk neraka. Tapi karena amalan baiknya amalan buruknya tidak terlalu banyak sehingga dia cepat keluar dari apa? Cepat keluar dari neraka. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia merupakan orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Semua orang sudah keluar, dia paling terakhir. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah.
seperti yang tersebut dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah taala untuk mengeluarkan dari neraka umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali dikatakan, wahai Muhammad, keluarkan dari neraka semua orang yang punya iman sebesar zarrah, seperti semut. Maka Nabi memberikan syafaat, keluar semua orang yang imannya sebesar zarrah, semut itu. Setelah itu dikatakan lagi, ya Muhammad, keluarkan dari neraka umatmu yang memiliki keimanan seperti biji yang kecil. Maka Nabi SAW keluarkan lagi. Kemudian yang terakhir dikatakan, akhriju minan nar man qala la ilaha illallah. Keluarkan dari neraka semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka dikeluarkan semua yang pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dan ini terakhir-terakhir. Ya, terakhir-terakhir. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia terakhir-terakhir keluar dari neraka. Paling belakang keluar dari neraka. Padahal dia mengucapkan la ilaha illallah. Ada juga orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kekal dalam api neraka. Kekal dalam api neraka. Siapa mereka? Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tiap hari mengucapkan la ilaha illallah, tiap hari, tapi kekal dalam neraka? Siapa itu? Orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Kekal dalam neraka. Padahal Allah mengabadikan dalam Al-Quran ucapan orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Orang munafik berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kekal dalam neraka. Ini menunjukkan seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Ibn Wahab. Jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa memperoleh keutamaan la ilaha illallah hanya dengan sekedar kamu pernah mengucapkannya. Enggak ada jaminan. Enggak ada jaminan kamu pernah mengucapkan la ilaha illallah selesai masalah. Enggak. Kenyataannya ada orang mengucapkan la ilaha illallah dan dia kekal dalam neraka. Ada juga yang la ilaha illallah paling terakhir keluar dari neraka. Paling terakhir masuk ke dalam surga. Nah, sekarang apa yang membedakan la ilaha illallah yang tingkatan pertama, tingkatan kedua, tingkatan 3, tingkatan 4 dan seterusnya? Apa yang membedakan tingkatan-tingkatan ini? Bukankah mereka semua mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata nasibnya pada hari kiamat berbeda-beda? Pembedanya adalah rukun atau syarat la ilaha illallah yang kita sebutkan sebelumnya. Ilmun, yaqinun, ikhlasun, as-sidq, mahabbatin, al-inqiyad, al-qabul. Ini 7 syarat la ilaha illallah yang pernah kita sebutkan. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan mengilmui maknanya, mengetahui kandungannya, mengetahui apa konsekuensinya, meyakini kebenaran kandungannya, mendustakan selain dari kandungan la ilaha illallah yang bertentangan dengan la ilaha illallah, ikhlas mengucapkan 2 kalimat tauhid la ilaha illallah bukan dalam keadaan terpaksa, takut dan seterusnya, jujur, tidak berdusta dalam ucapannya, mencintai la ilaha illallah, mencintai amalan yang merupakan konsekuensi la ilaha illallah, mencintai sesama orang-orang yang berla ilaha illallah dan membenci sebaliknya. Al-inqiyad, merealisasikan semua konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensinya la ilaha illallah? Berupa ucapan, berupa amalan, berupa keyakinan, dia amalkan semuanya. Dan yang ketujuh, al-qabul, menerima semua konsekuensi dan aturan-aturan dari la ilaha illallah dengan pasrah. Inilah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memenuhi 7 persyaratan ini dengan pemenuhan yang sempurna, maka dia masuk di tingkatan yang pertama. Ya, maka dia bisa masuk di tingkatan pertama atau di tingkatan kedua. Bisa jadi dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, atau setidaknya di tingkatan kedua dia langsung masuk ke dalam surga tanpa ke neraka, walaupun melalui proses hisab sebagaimana yang terjadi pada orang yang memiliki 99 golongan dosa itu, lembaran dosa itu. Jelas ya? Baik. Karena itulah penting bagi seorang muslim untuk memahami
tafsir dari la ilaha illallah, karena dari tafsir pemahaman yang benar terhadap maknanya inilah yang kemudian melahirkan, memudahkan mengamalkan 6 syarat-syarat la ilaha illallah yang lain. Kalau kita tidak mengetahui makna yang benar dari la ilaha illallah, tidak mungkin kita bisa meyakini. Kita pasti meyakini yang salah. Ya, kita pasti meyakini yang salah. Kalau ilmu kita salah, yang kita yakini juga ikut salah. Karena keyakinan sumbernya adalah ilmu. Kalau ilmu kita salah, amalan kita juga salah. Kalau ilmu kita salah, cinta dan benci kita juga salah. Karena cinta dan benci yang diikat, yang didasari oleh ilmu yang salah akan melahirkan cinta dan benci yang salah juga. Makanya semua berpulang ke masalah tafsir la ilaha illallah. Sudah kita jelaskan kemarin, ya, sudah kita jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya saya apa tafsir dan makna dari la ilaha illallah sebagaimana diterangkan oleh para ulama. Iya. Kita sudah sebutkan bahwa makna la ilaha illallah kesimpulannya adalah la ma'budu haqqun illallah atau la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah. Maka secara bahasa jelas bahwa ilah itu bermakna ma'bud. Ilah bermakna yang disembah. Karena itulah siapa saja yang menafsirkan ilah bukan dengan ma'bud, maka itu penafsiran yang salah. Bukan hanya salah dari kacamata syariat, tapi juga salah dari kacamata bahasa. Bahkan secara bahasa Arab pun salah. Misalnya kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah bermakna la khaliqa illallah, tiada pencipta selain Allah. Ya. Kalau ada yang menafsirkan la ilaha illallah bermakna tidak ada pencipta selain Allah, atau menafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak selain Allah, ini kesalahan. Jelas ya? Kenapa? Karena ilah, la ilaha beda dengan Rob. Rob itu Tuhan, pencipta, penguasa, pengatur. Ilah bermakna ma'bud, yang disembah. Maka tidak benar secara bahasa Arab menafsirkan ilah dengan Rob. Karena itulah Allah Ta'ala bedakan dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, Rabb, malikin nas, ilahin nas. Rabb dengan ilah dibedakan. Maka tidak benar menafsirkan la ilaha illallah dengan la rabba illallah. Tiada Tuhan yang berhak selain Allah. Tiada Tuhan yang benar selain Allah. Tidak ada pencipta yang benar selain Allah. Ini semua penafsiran yang salah. Adapun kesalahannya dari sisi bahasa jelas. Karena ilah maknanya cuma satu, yaitu ma'bud. Ilah secara bahasa bukan bermakna al-khaliq, pencipta. Ilah secara bahasa bukan bermakna Rob, Tuhan, pemilik, bukan. Secara bahasa jelas salah. Adapun dari sisi syariat, menafsirkan ilah dengan Tuhan, dengan Rob, tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tidak ada pencipta yang benar selain Allah, ini kesalahannya jelas juga dari sisi syariat. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin di zaman Nabi Muhammad SAW, yang Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan la ilaha illallah kalian akan beruntung. Disuruh ucapkan la ilaha illallah. Menunjukkan bahwa mereka belum meyakini la ilaha illallah. Mereka tidak menerima kandungan la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu, mereka meyakini tidak ada pencipta selain Allah. Mereka meyakini tidak ada Tuhan yang benar selain Allah. Ini keyakinan orang musyrikin, walaupun tidak semuanya ya. Ini juga butuh digarisbawahi sedikit. Ketika seorang ulama mengatakan misalnya bahwa orang-orang musyrikin dahulu meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur.
itu bukan hukum umum untuk semua kaum musyrikin, enggak. Itu sebahagian dari kaum musyrikin, ada yang meyakini Allah sebagai Tuhan. Tapi ada juga orang musyrikin yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, ada. Disebutkan juga dalam Al-Qur'an, yaitu kaum Dahriyun, ateis, yang mengingkari dunia ini atau alam ini dicipta oleh Allah Ta'ala. Jadi tidak semua orang musyrikin meyakini Allah sebagai Tuhan, tidak semuanya, tapi ada. Dan Al-Quran menyebutkan semua jenis-jenis orang musyrik di dalamnya. Ini kehebatan Al-Quran. Kita mau dialog dengan orang agama apa saja, apapun teori ketuhanan yang diyakini agamanya, kepercayaan, sudah ada wakilnya semua dalam Al-Quran. Mau bicara sama ateis ada, bicara sama Yahudi Nasrani ada, bicara sama orang musyrik ada, ya. Ada wakil-wakilnya semua di sini. Nah, dalam Al-Quran disebutkan di antara orang musyrikin ada yang meyakini Allah sebagai Tuhan, seperti kaum musyrikin Quraisy. Meyakini tidak ada Tuhan yang benar selain Allah, tidak ada pencipta yang benar selain Allah, tapi bersamaan dengan itu mereka belum dinyatakan berla ilaha illallah. Ini menunjukkan tidak benar menafsirkan la ilaha illallah kepada makna la robba illallah. Tiada Tuhan yang benar selain Allah. Ini tidak benar. Atau tidak ada pencipta selain Allah. Selain salah dari sisi bahasa, juga salah dari sisi syariat. Iya. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian ini kalam. Baik. Sudah kita jelaskan kemarin bahwa dari kalimat la ilaha illallah kita bisa melihat, kita bisa mengambil dua rukun tauhid, yaitu an-nafyu wal isbat. Penafian dan apa? Penetapan. Ini kita fokus ke tauhid uluhiyah. Yakni penafian, menafikan, meniadakan, menolak, mengingkari semua sembahan yang berhak disembah selain Allah. Ini nafyu. Isbat, menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya apa? Sembahan yang berhak disembah. Inilah makna yang benar dari la ilaha illallah. Nah, makna ini, makna an-nafi wal isbat, menafikan selain Allah, menafikan sembahan yang hak selain Allah dan menetapkan Allah adalah satu-satunya sembahan yang benar. Makna ini sudah diyakini oleh kaum musyrikin. Orang musyrikin sudah paham betul makna ini. Orang musyrikin tahu. Orang musyrikin tahu ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan la ilaha, wahai kalian ucapkan la ilaha illallah. Orang musyrikin sudah tahu, oh maksudnya la ilaha illallah ini adalah saya harus menyembah Allah, tinggalkan semua selain Allah. Orang musyrikin sangat paham maknanya. Karena itulah orang musyrikin tidak mau mengucapkannya. Orang musyrikin tidak mau mengucapkannya. Jadi orang musyrikin tidak mau mengucapkan la ilaha illallah bukan karena tidak tahu artinya. Bukan karena pemahamannya salah tentang la ilaha illallah. Tidak. Orang musyrikin Quraisy adalah salah satu manusia di antara manusia yang paling paham tentang la ilaha illallah. Tentang makna la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengatakan orang musyrikin zaman dahulu tidak paham la ilaha illallah, ini kesalahan besar. Mana mereka tidak paham? Jelas sekali mereka paham la ilaha illallah. Bahkan orang musyrikin semacam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib lebih paham tentang makna la ilaha illallah dibandingkan sebagian kaum muslimin di zaman-zaman belakangan. Kenapa? La ilaha illallah bahasa Arab. Sudah kita jelaskan penjelasannya bahasa Arab itu. Ya. Bahasa Arabnya jelas. Dan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu para penyair yang jago berbahasa Arab, sehingga sekedar mendengarkan la ilaha illallah mereka sudah tahu apa maksudnya, apa konsekuensinya. Kalau saya mengucapkan ini, apa yang harus saya lakukan? Mereka tahu betul. Karena itulah mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Orang musyrikin itu kaum yang bertanggung jawab. Ya, ini sifat suku Quraisy atau bangsa Arab secara umum. Mereka bukan kaum yang gampang mengucapkan sesuatu
kemudian tidak mau terikat dengan konsekuensinya. Kalau kita sekarang disuruh bilang sesuatu, ya sudah saya bilang saja. Ya, terserah nanti saya amalkan atau tidak. Nah, tidak. Orang musyrikin tidak seperti itu. Ini diantara akhlak mulia yang mereka miliki, yang dimiliki oleh bangsa Arab. Mereka kalau tidak bisa mengerjakan sesuatu, mereka tidak akan melakukannya. Mereka kalau tidak bisa terikat dengan suatu aturan, mereka tidak akan menerima aturan tersebut. Karena mereka tidak mampu atau mereka tidak mau terikat dengan konsekuensi la ilaha illallah, dengan makna la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Kenapa? Karena kapan ditemukan ada orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah kemudian berbuat kesyirikan, dia pasti akan malu. Dia akan ditertawakan oleh orang Arab, ya, akan dihinakan. Ini orang apaan mengucapkan la ilaha illallah tapi melanggar konsekuensinya? Sekalian tidak usah diucapkan, nah, gitu. Sekalian tidak usah, jangan. Kalau kamu tidak bisa melakukan, jangan diucapkan. Nah, itulah yang terjadi pada kaum musyrikin. Karena itulah Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah dalam Kashfus Syubhat, beliau mengatakan betapa celakanya seorang hamba di mana Abu Jahal lebih mengetahui tentang makna la ilaha illallah dibandingkan dirinya. Kok ada orang muslim mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia tidak tahu bahwa maknanya harus menyembah hanya kepada Allah dan tinggalkan semua sembahan selain Allah. Kenapa dia tidak tahu seperti itu? Sementara orang musyrikin tahu betul. Kita lihat orang musyrikin dalam Al-Quran disebutkan ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka mengatakan apa? Baik. Ini dua jawaban orang musyrikin yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka disuruh mengucapkan, hai kalian, qulu la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Jawaban mereka ada dua. Jawaban yang pertama, aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini dengan menyuruh kami mengucapkan la ilaha illallah, dia ingin menjadikan sembahan yang banyak menjadi satu saja? Sembahan yang banyak menjadi satu saja. Ini apa ini? Penafian atau penetapan? An-nafyu atau al-isbat? Apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak menjadi satu? Apa ini? An-nafyu atau al-isbat? Al-isbat. Bahwa sembahan yang banyak satu toh ini nih ditetapkan hanya ini sembahan yang benar, yang lainnya sembahan salah, sembahan batil. Jadi pada kalimat apakah Muhammad ingin menjadikan sembahan yang banyak satu toh saja kita sembah, ini apa namanya? Al-isbat, penetapan bahwa Allah satu-satunya sembahan. Di ayat yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka menjawab apa? A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami hanya karena seorang penyair yang gila? Ya. Yang mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lihat kalimatnya ketika disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka kalau disuruh mengucapkan la ilaha illallah mereka sombong, enggak mau. Apa jawabannya?
A inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua sembahan kami hanya karena penyair gila? Ini apa ini? Nafi atau isbat? Nafi atau isbat? Nafi. Kami meninggalkan semua sembahan kami, ditinggalkan semuanya. Ini apa? An-nafyu. Ya. Di ayat ini al-isbat. Di ayat ini an-nafyu. Ini dua rukun tauhid. Ya. An-nafyu wal-isbat. Ya. Menunjukkan orang musyrikin sangat paham makna tauhid, sangat paham la ilaha illallah. Mereka tahu betul bahwa la ilaha illallah artinya kami harus tinggalkan semua sembahan kami dan kami hanya menjadikan satu sembahan, al-isbat wan nafyu. Orang musyrikin yakini dua-duanya. Menunjukkan mereka sangat paham tentang la ilaha illallah. Sekali lagi kata Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah, maka celakanya seorang hamba kalau orang musyrikin saya tahu begitu maknanya. Orang musyrikin saya tahu bahwa harus ada penafian dan penetapan, menolak semua sembahan selain Allah dan menetapkan hanya Allah sembahan satu-satunya. Lantas ada orang muslim tidak tahu. Dan perhatikan, ini ayat ucapan orang musyrikin ini dibawakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tanpa mengingkari. Yani Allah tidak mengingkari ucapan mereka, menunjukkan ucapannya benar. Itulah makna la ilaha illallah. Ya, bahwa la ilaha illallah adalah tinggalkan semua sembahanmu dan jadikan sembahan hanya satu saja. Inilah makna la ilaha illallah yang sangat difahami betul oleh kaum musyrikin. Saking pahamnya mereka tidak mau mengucapkan. Saking pahamnya mereka tidak mau mengucapkan. Kenapa? Tidak mau mengerjakan konsekuensinya. Tidak mau terikat dengan apa? Konsekuensinya. Nah, Allahu taala alam bisawab. Ya, ini tambahan penjelasan berkenaan dengan masalah tafsir tauhid. Kita agak lama di sini karena seperti saya katakan ini gerbang pembuka masuk ke masail-masail berikutnya, ya, masalah yang kecil, dan disinilah penghubung antara lima bab sebelumnya dengan bab-bab setelahnya, pemahaman yang benar terhadap la ilaha illallah di sini. Ya. Maka sekali lagi an-nafy wal isbat, ya, dari makna la ilaha illallah itu betul-betul diyakini dan diketahui oleh kaum musyrikin. 6. Baik, sudah masuk waktu, azan dulu. Sudah belum?
Taib. Kata beliau rahimahullah, bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Pada bab ini penulis rahimahullahu taala membawakan 5 dalil. 4 dalil dari Al-Qur'an dan 1 hadis dari Rasulullah SAW untuk menjelaskan makna dari la ilaha illallah. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 57, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Al-ayah. Ulaika alladzina yad'una, mereka ini, alladzina yad'unahum, yang mana kaum musyrikin berdoa kepada mereka, yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mereka ini yang disembah oleh kaum musyrikin, mereka mencari wasilah, sarana menuju kepada Tuhan mereka, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang terdekat, siapa di antara mereka yang terdekat. Nah, ayat ini mengisahkan tentang, atau ada 2 versi ya, ada 2 penafsiran berkenaan dengan ayat ini. Penafsiran yang paling masyhur menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan jin-jin, di mana jin-jin ini dulunya kafir. Ketika dia masih kafir, jin-jinnya ini masih kafir, dia mengajak orang-orang musyrikin menyembah mereka. Menyembah apa? Mereka, terserah mau disembah lewat pohon, disembah lewat roh matahari, bulan, bintang-bintang, atau batu bebatuan dan seterusnya. Intinya jin-jin ini mengajak, bagaimanapun cara mereka mengajak, mereka berhasil mengajak orang-orang musyrikin menyembah mereka, menyembah diri mereka, jin-jin ini. Belakangan jin-jin ini kemudian masuk Islam. Masuk Islam. Mereka memperbaiki keislaman mereka, memperbaiki tauhid mereka, dan jin-jin ini berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang terdekat? Maka turunlah ayat ini untuk menghinakan kaum musyrikin. Allah mengatakan mereka, yakni jin-jin ini, jin-jin yang muslim ini, ulaika alladzina yad'unahum, yang mana orang-orang musyrikin berdoa kepada mereka, kepada jin-jin ini. Ya, mereka jin-jin yang orang musyrikin berdoa kepadanya, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Jin-jin ini sekarang sudah muslim dan mereka mencari jalan menuju kepada Tuhan mereka. Ini penafsiran yang pertama, yang paling masyhur. Penafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan Nabi Isa dan ibunya. Berkenaan dengan Nabi Isa. Sehingga ayat ini turun untuk membantah, menghinakan orang-orang Nasrani, di mana orang-orang Nasrani mereka mengklaim menyembah Nabi Isa, menyembah ibunya dan semacam dan seterusnya. Maka Allah mengatakan sesungguhnya Isa dan ibunya yang orang-orang Nasrani menyembah kepada mereka, Isa dan ibunya itu mengharapkan, ya, mencari jalan kepada apa? Wasilah menuju kepada Tuhan mereka, siapa di antara mereka yang terdekat. Ya, ini 2 penafsiran. Penafsiran yang paling masyhur adalah penafsiran yang pertama, yakni ayat ini turun berkenaan dengan jin-jin kafir yang kemudian taubat masuk Islam dan meninggalkan orang-orang yang menyembah mereka. Sisi pendalilan ayat ini, dari sudut pandang mana ayat ini menjelaskan makna tauhid, tafsir tauhid, bab tafsir tauhid wa syahadati la ilaha illallah. Dari sudut pandang mana ayat ini menunjukkan tafsir tauhid dan tafsir la ilaha illallah? Dari sudut pandang mana? Dari firman Allah Subhanahu wa taala, yabtaguna ila rabbihimil wasilah. Mereka ini, jin-jin ini yang sudah masuk Islam, mereka mencari jalan menuju Tuhan mereka.
mencari jalan menuju Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang terdekat? Jadi di sini di antara tafsir tauhid adalah at-tawajjuh ilallah. Ayat ini menjelaskan bahwa di antara tafsir tauhid bahwa orang-orang yang bertauhid itu at-tawajjuh ilallah, mengarahkan fokusnya, mengarahkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang dimaksud dengan tawajjuh, menghadap kepada Allah bukan dengan mukanya. Yani bukan cuma dengan muka, tapi apa yang paling inti? Hatinya. Hatinya. Ketika di doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam riwayat lain wa ana minal muslimin. Ini pernyataan tawajjuh. Doa iftitah pernyataan tawajjuh. Nilai-nilai tauhid semua ada di doa iftitah ini. Karena itulah dari semua doa iftitah yang warid dari Nabi Muhammad SAW, yang mufaddal, yang diunggulkan dalam mazhab Syafi'iyah adalah wajjahtu wajhiya, karena kandungannya syarat dengan nilai-nilai tauhid. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, wajjahtu wajhiya, aku menghadapkan wajahku kepada Allah. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan menghadapkan wajah tok, karena wajah itu bisa berpaling. Tapi yang dimaksud wajjahtu wajhiya yakni apa? Hatiku. Disebutkan wajah dan yang diinginkan dengannya apa? Seluruh tubuhnya. Luar dan dalamnya semua menghadap kepada Allah. Inilah makna tawajjuh. Ini apa namanya? Tawajjuh. Inilah tafsir tauhid. Orang yang bertauhid itu senantiasa tawajjuh kepada Allah. Selalu menghadap kepada Allah, menghadap dengan mukanya, menghadap dengan dadanya, menghadap dengan seluruh tubuhnya, menghadap dengan hatinya. Harapannya menghadap kepada Allah, takutnya menghadap kepada Allah. Segala sesuatu dari dirinya, luar dan batin, luar dan dalamnya, semuanya tawajjuh kepada Allah, mengarah kepada Allah. Inilah tafsir tauhid yang tersebut dalam ayat ini. Di mana jin-jin yang kafir ini, yang muslim ini disebutkan apa? Yabtaghi ila rabbihim yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah supaya apa? Menuju Tuhan mereka, supaya bisa sampai kepada Tuhan mereka, menghadap kepada Tuhan mereka. Semuanya mengarah kepada Tuhannya. Dia solatnya mengarah kepada Tuhannya. Dia makannya berujung kepada Tuhannya. Dia bekerja berujung kepada Tuhannya. Menuntut ilmu berujung kepada Tuhannya. Ya, tidur berujung dengan Tuhannya. Ya, jual beli berujung kepada Tuhannya, menikah berujung kepada Tuhannya. Semua yang ada pada dirinya menghadap kepada Tuhannya dan berujung kepada Allah Ta'ala. Inilah makna firman Allah Ta'ala dalam surah An-Najm, wa anna ila rabbikal muntaha, dan hanya kepada Tuhanmu lah berakhirnya segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita miliki akhirannya harus Allah, di ujungnya harus Allah. Itulah kesempurnaan tawajjuh, menghadapkan diri kepada Allah. Itulah tafsir tauhid yang dimaksud dalam ayat yang pertama ini. Maka sangat tepat sekali Syekh Muhammad Ibn Wahab membuka bab ini, membawakan dalil yang pertama bahwa tafsir tauhid adalah dengan tawajjuh total kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapkan seluruh dirinya, mempersembahkan semua dirinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Itu tawajjuh yang sempurna, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dan ini sangat peringatan yang sangat penting bagi semua orang yang mau sholat. Sejak membaca iftitah sudah diingatkan, kamu sholat ini, kamu sudah baca tawajjuh semacam ini, jangan macam-macam lagi. Pusatkan sholatmu kepada Allah Ta'ala, tawajjuh, arahkan semua sholatmu, perhatianmu, fokusmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ibadah-ibadah kamu yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini dalil yang pertama. Insyaallah dalil berikutnya kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.